Dukungan untuk Roy Suryo CS datang dari sejumlah kalangan, mulai dari mantan Danjen Kopassus, pengamat, hingga masyarakat umum. Mereka menuding ada kejanggalan atas penetapan tersangka Roy Suryo CS. Pendukung Roy Suryo CS ini juga mengajak agar tetap mengawal kasus ini lantaran ke-8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka telah dikriminalisasi. Mari kita bersuara, mari kita bersatu untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini kita yakini 8 orang teman kita itu dikriminalisasi. Saya yakin dikriminalisasi. Yang namanya dikriminalisasi ini, yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal, tapi dituduh melakukan tindak kriminal. Itu kan kriminalisasi. Nah, saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini. Klaim kriminalisasi kubu Roy Suryo direspon Wakil Ketua Jokowi Mania Andi Azwan. Ia menilai ada upaya penggiringan opini, padahal penetapan 8 tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu adalah tepat. Andi juga mengapresiasi langkah kerja Polda Metro Jaya dan berharap ke-8 tersangka yakni Roy Suryo CS dapat segera ditangkap. Banyak sekali penggiringan opini-opini yang ditujukan kepada Polda Metro Jaya, yaitu penggiringan opini mengenai kriminalisasi. Setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh mereka, kita tidak pernah mengatakan adalah kriminalisasi. Dan fitnah maupun hoax yang dilimpahkan oleh mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah ilmu pengetahuan. Semoga pada tanggal 13 nanti, pada hari Kamis, akan ada penahanan kepada mereka, sehingga tidak ada lagi penggiringan opini publik. Meskipun polisi telah menetapkan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, namun proses hukum ini belum juga selesai. Akan ada pemeriksaan hingga kelengkapan berkas sebelum dibawa ke persidangan. Kamis pekan ini, penyidik memanggil 3 tersangka, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Ketiganya akan menjalani pemeriksaan secara perdana pasca ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Ada dukungan dari sejumlah kalangan membawa pada pernyataan adanya dugaan kriminalisasi dalam penetapan tersangka Roy Suryo CS di kasus pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu. Lalu poin apa saja yang membuat pendukung Roy Suryo CS yakin ada kriminalisasi di balik kasus ini? Kita sudah bergabung bersama di Sapa Indonesia Malam, ada Roy Suryo sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik, lalu ada Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara, lalu juga bergabung lewat sambungan Zoom ada Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat malam Mas Roy. Malam Mbak Friska. Mas Semar. Malam Mas Heri. Mbak Friska. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Roy dulu. Kenapa pihak Anda menuding ada kriminalisasi? Ya, itu memang pendapat teman-teman ya. Karena memang dilihat bahwa saya kan kalaupun yang melaporkan saya Jokowi itu seorang yang negarawan, itu pasti akan melihat atau seperti yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla. Ketika ada pencemaran nama baik gitu ya, Pak JK waktu itu pasti juga banyak masukan, tuntut dengan pasal ini. Tapi Pak JK enggak, dituntutnya hanya dengan 310, 311. Itu kasusnya Sylvester. Yang sampai terpidana pun hari ini orangnya minggat ya, orangnya lari, nggak tanggung jawab, malah bilang, wah itu sudah daluarsa dan lain sebagainya. Itu sudah terpidana, udah 6 tahun yang lalu aja masih bebas berkeliaran. Nah, Jokowi itu kan sebenarnya kan dia hanya merasakan dicemarkan nama baiknya. Tapi kemudian ya dia juga bilang waktu itu ya, kalau dia nggak lames dalam bahasa Jawa, lames itu bilangnya A tapi sebenarnya dia mukulnya B. Dia bilang dia nggak melaporkan orang-orang. Nah kok tiba-tiba ada lawyer-lawyernya kemudian memasukkan pasal-pasal yang mengkriminalisasi, yaitu pasal 32 dan 35 dari Undang-Undang ITE. Menurut Anda tidak melakukan itu? Sama sekali tidak. Artinya apa? Karena kebetulan saya kan dulu juga yang merancang undang-undang itu. Pasal itu jauh panggang dari api. 32, 35 itu kalau ada seseorang mengirimkan dokumen
kepada orang lain, dan sebelum dia kirimkan, dia ubah dulu. Misalnya 1 juta, dia ganti menjadi 10 juta. Atau misalnya ada sebuah format surat, dia ubah sehingga isinya berubah. Sama sekali yang namanya saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa, tidak ada yang mengubah dokumen. Dokumennya itu ya dokumen yang tersebar di masyarakat itu. Dan kemudian kita analisis. Jadi kalau kemudian hasil dari analisis, itu nggak bisa dikatakan itu adalah editing. Oke, nah itulah poinnya. Dianggap ini kriminalisasi, Mas Semar. Ya, jadi gini ya, ini kan berprosesnya cukup panjang ya, Mbak Priska. Cukup panjang, dan kita pasti masih mengingat lah di awal-awal dulu waktu Roy Suryo CS menuding soal ijazah palsu, itu ramai sekali, hiruk pikuk. Dan Pak Jokowi masih dalam posisi yang biasa saja. Nah, pada titik tertentu akhirnya pendukung Pak Jokowi ada yang melaporkan. Disampaikan sama Roy Suryo CS, ya Pak Jokowi lah kalau berani yang melaporkan. Mereka nggak punya standingnya, kan begitu loh. Dan itu nggak bergeming juga, Pak Jokowi tetap dia nggak melakukan itu. Nah, karena itu bergulir terus, Pak Jokowi merasa ini perlu dilakukan laporan langsung oleh dirinya untuk pembelajaran bahwa orang tidak boleh menuding asal. Kau punya ijazah palsu, kau buktikan, mana aku lihat gitu. Kan nggak bisa begitu juga. Lalu dilaporkanlah itu ke Polda Metro dan berproses. Kan begitu ya. Sampai sekarang jadi tersangka. Ya, dan sebelum jadi tersangka, kan juga Roy Suryo dan kawan-kawan juga sampaikan juga, ini nggak mungkin lah jadi tersangka, kan begitu ya. Ini nggak mungkin, ini kalau itu di SP3 saja dan lain sebagainya. Pada titik ini akan jadi tersangka juga. Setelah jadi tersangka, muncul kriminalisasi. Jadi maksud saya, poin yang mau saya sampaikan begini. Nah, ketika apa yang disampaikan Roy Suryo dan kawan-kawan itu direspon, sebaliknya, jangan juga akhirnya membangun narasi yang lain. Nah, persoalan tadi disamakan dengan kasusnya Pak JK, nggak apple to apple. Dan waktu Pak JK bicara soal kasusnya, itu tidak semeriah ini. Tidak sebanyak ini tudingan-tudingannya, tidak sedahsyat ini tudingan-tudingan yang melebar kemana-mana. Mengapa ini bukan kriminalisasi? Ya karena menurut saya itu faktual juga. Dan nanti makanya begini ya, kan ketika Roy Suryo sampaikan bahwa itu kriminalisasi, saya bilang itu bukan kriminalisasi, akhirnya debat kusir kita. Nah, sekarang medannya sudah berpindah kan, sudah jadi tersangka, besok diperiksa, masuk proses peradilan. Nah, pembuktian itu yang akan dilakukan. Kalau memang dianggap kriminalisasi, lakukan pra-peradilan gitu loh. Nah, kita kan menghargai proses hukum, kita kan menghargai institusi-institusi negara. Ya, kalau nggak dipercaya lagi institusi negara, apalagi yang mau dipercaya? Setelah jadi tersangka apa sih, Mas Roy, yang disiapkan fakta-fakta apa lagi? Ya nggak apa-apa, ya udah nanti akan kita sanggah itu ya, apa statement yang kemarin disampaikan oleh yang terhormat Pak Kapolda. Mungkin Pak Kapolda hanya mendapat masukan dari anak buahnya yang tidak ngerti ya arti dari pasal 32 dan 30 Undang-Undang ITE itu, dan nanti silahkan kita lihatlah, banyak ahli yang nanti akan berbicara, itu akan kelihatan kalau pasal itu tidak tepat. Dan satu pun sama sekali kan dikatakan itu editing itu saya mengedit itu mengubah. 1 mili pun nggak ada yang diubah dari itu. Aslinya gambarnya kayak gitu, dan itu sudah kami dapatkan, mau dari Dian Sandi, mau dari yang ada ditampilkan oleh Bareskrim, mau yang ada kami peroleh dari berbagai KPU. Ya ijazahnya yaitu, kecuali ya hidungnya saya bengkokkan gini, atau kacamatanya diganti kacamata hitam, atau misalnya supaya sama capnya yang tadinya tidak nempel dibuat nempel. Nah, itu namanya editing. Ini faktanya seperti itu, hasil software, mau itu luminant gradients, mau itu ELA, hasilnya seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Ya kita jawab aja sekali lagi, Mbak. Yang namanya tersangka itu kan masih proses, ya kan? Jadi namanya tersangka bisa jadi tidak terpidana, atau bisa jadi terdakwa, bisa tidak. Kalaupun sudah terpidana, sekali lagi, itu namanya Sylvester itu, ya sudah jelas itu terpidana, inkrah lagi Mahkamah Agung 6 tahun masih bisa lari-lari dada-dada dari mana-mana, ya itu kan nggak adil gitu loh. Jadi ini adalah konsekuensi yang harus saya terima atas ketidakadilan yang dilakukan di rezim yang meneruskan rezimnya Jokowi. Ada ketidakadilan di sana kalau ya, Mas kalau bilang. saya sih begini ya. Seringkali Mas Roy Suryo itu menyampaikan bahwa ucapan yang pertama itu adalah dari hati. Tadi disampaikan barusan, habis jadi tersangka bisa jadi terpidana. Bisa tidak. Jadi maksud saya poinnya berarti Mas Roy Suryo juga merasa bahwa akan jadi terpidana, itu satu. Dan ini proses yang cukup panjang ya. Ratusan orang diperiksa, ahli dipanggil dan sebagainya, butuh waktu cukup lama untuk mengumumkan tersangka. Dari sebelumnya disampaikan proses ini sudah masuk penyidikan dan lain sebagainya. Dan kita mana lagi kita nggak percaya sih, Mbak, soal institusi Polri, masa kita nggak percaya dengan melakukan berbagai upaya dengan apa yang dipunya, yang akhirnya pada titik ini jadi tersangka. Sekarang siap-siap aja mental, batin, pikiran, hati untuk menghadapi mulai besok, kan gitu. Pihak sana juga harus siap. Saya ke Mas Heri dulu. Untuk
kita menentukan ada kriminalisasi atau tidak? Ini kan sering sekali muncul terminologinya saat ada kasus pihak yang setuju maupun tidak terkait dengan proses yang berjalan. Ini gimana Mas Hari? Ya, memang celah dari kasus ini kenapa kemudian muncul ada istilah kriminalisasi dan lain sebagainya, karena memang kalau dari prosesnya menurut saya sangat memakan waktu yang cukup lama ya. Karena saksinya yang dihadirkan juga secara kuantitas menurut saya juga too much ya. Padahal untuk kasus yang sebenarnya sesimpel ini, dan juga saya yakin dan percaya Polda Metro Jaya sudah sering menangani perkara semacam ini yang serupa, tentunya tidak perlu sebenarnya berlarut-larut begitu, sehingga tadi istilah kriminalisasi dan lain sebagainya nggak muncul, karena ini kan celah yang tercipta di dalam konteks proses yang berjalan tadi. Sederhananya adalah apa yang diperdebatkan dalam kasus ini adalah masalah ijazah. Jadi kalau ijazahnya kemudian sudah dipegang dan kemudian bisa dibuktikan, dengan saksi tadi tidak perlu, menurut saya tidak perlu terlalu banyak untuk dikejar secara target ya. Kemudian ada keterangan ahli, ada katakanlah laboratorium forensik yang memastikan bahwa ijazah ini memang asli, dan juga ada pernyataan dari pihak UGM. Case is closed menurut saya, agar tidak ada tadi istilah kriminalisasi dan lain sebagainya. Karena bicara dalam pembuktian itu tidak hanya bicara quantity ya, Mbak Friska, bahwa dalam hal ini kita melihat pada kualitas alat buktinya. Kalau bicaranya adalah masalah ijazah tadi ya, poinnya di ijazah. Menurut saya di situ sudah clean and clear. Kalau memang benar itu ijazahnya Pak Jokowi, berarti tidak bisa menggunakan istilah kriminalisasi kan. Tapi kalau ternyata sebaliknya, nah mungkinkah kalau kalimat kriminalisasi itu menjadi tepat atau tidak, ya silahkan nanti ditafsirkan sendiri begitu. Tapi dalam konteks ini tentu kita hanya menilai dari segi pembuktiannya saja. Tidak ada yang menurut saya barang yang benar-benar sulit kalau seandainya memang nawaitunya memang ingin memsingkat begitu ya. Saya nggak tahu apa kendalanya, karena masalah besar aja biasanya bisa dicarikan solusi sesegera mungkin kalau fokusnya ke sana begitu ya. Menurut saya itu catatan kaki dari pertanyaan tadi Mbak Friska gitu. Nah, berikutnya pembuktian soal ijazah ini bagaimana kita melihat babak baru setelah Mas Roy Suryo CS jadi tersangka? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Masih hadir di studio Kompas TV ada Roy Suryo, tersangka kasus pencemaran nama baik, ada Mardian Syah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara, dan melalui sambungan Zoom, Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana juga masih bergabung. Mas Roy, jadi sebenarnya tahapan pembuktian berikutnya yang disiapkan oleh tim Anda apa? Ya tergantung besok pertanyaan penyidik apa, itu aja. Kalau pertanyaannya masih seputar pertanyaan yang seperti yang dulu-dulu, aneh kalau kemudian ini berkas ini jadi berkas TSK pun aneh gitu. Karena apa? Dulu yang ditanyakan itu apa yang Anda ketahui tentang peristiwa tanggal 26 Maret di suatu lokasi Jakarta. Saya nggak ada di tempat itu, ya. Saya nggak hadir di situ. Nama saya pun nggak satu pun disebut di situ. Padahal selaku saksi, saya hanya bisa mengatakan apa yang saya dengar sendiri dan apa yang saya lihat sendiri. Kalau saya disuruh menceritakan orang-orang itu dan pengetahuan saya terhadap mereka, itu namanya saya melakukan testimonium di auditu. Saya mendengarkan keterangan dari orang lain. Bahkan ketika lanjut lagi ke tahapannya saya waktu sudah terlapor, tanyakan peristiwa tanggal 22 Januari, lebih mundur lagi. Jadi kalau pertanyaan masih seputar itu, saya sangat yakin kalau jaksa penelitinya nanti itu memang masih waras dan jujur, dia nggak akan lihat bahwa BAP saya itu jalan, karena akan lihat BAP-nya nggak bermutu. Karena apa? Karena nggak nyambung antara yang ditanyakan dan yang saya jawab dengan pertanyaannya yang tidak ada hubungannya dengan itu. Kok tiba-tiba bisa dinaikkan dan kemudian jadi TSK dan kemudian bisa dikatakan saya mengedit. Satu pun materi nggak ada yang ditanyakan di situ tentang gambar, tentang ini nggak ada. Kok bisa-bisanya saya dituduh mengedit ijazah, itu dari mana itu mengeditnya? Itu. Jadi ini masyarakat biar tahu ya, BAP yang saya tanda tangani dan yang saya sudah melaksanakan di bawah sumpah waktu itu hanya pertanyaan-pertanyaan soal tanggal-tanggal yang dimana saya tidak hadir dan tidak ada di lokasi itu. Dan itu adalah acara dari pihak lain yang seolah-olah saya dipaksakan untuk kemudian mengerti peristiwa-peristiwa itu. Ada hal yang dipaksakan dalam penyidikan ini? Saya sangat meyakini sejak awal bahwa Polri sangat profesional ya. Jadi kalaupun dibutuhkan
banyak pihak yang dimintai keterangan, itu kan bentuk kehati-hatian Polri, karena kasus ini tidak ansih soal persoalan hukum saja, tapi tentu ada irisannya politik, tentu yang dituding-tuding pun kan Presiden ke-7, 2 periode dan lain sebagainya, sehingga kehati-hatian polisi itu yang kita lihat bahwa landasan profesionalismenya kan juga sudah terlihat sejak awal penanganan kasus ini, dan saya meyakini ya tidak akan sembarang lah, apalagi kasus yang ditudingkan Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan menjadi perhatian publik begitu luas. Aparat penegak hukum tidak mungkin juga main-main soal itu. Jadi kalau memang ada fakta hukumnya, ada bukti-buktinya, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Dan kalau misalnya diyakini sejak awal ini tidak berproses hukum, buktinya berproses hukum. Diyakini tidak jadi tersangka, jadi tersangka. Nah sekarang diyakini tidak ditahan, ya mudah-mudahan juga dalam waktu dekat kan kita lihat juga penahanannya. Dan saya menyarankan selain yang disiapkan soal materi-materi perkara, siapkan juga koper berisi baju-baju. Jadi supaya itu mempersiapkan diri Mas Roy Suryonya gitu loh secara batin, pikiran dan juga barang-barang. Dan ditahan itu gak enak juga Mbak, nggak mudah juga. Saya rasa juga dalam posisi yang itu yang saya bilang sebenarnya posisinya agak memprihatinkan juga saya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Harusnya kan kalau ini tidak terus-menerus dilakukan, dituding-tuding, tidak sampai proses hukum. Ya Jokowi tinggal tapi ini kan konsekuensinya kan gitu loh. Ini kan konsekuensinya ketika itu menuding orang dan orang merasa juga dicemarkan nama baik dan akhirnya bergeser ke banyak irisan pasal-pasal, silakan nanti dibuktikan apakah memang yang disangkakan itu sesuai dengan bukti fakta yang dimiliki oleh kepolisian. Nah itu yang kita lihat bersama-sama gitu loh. Mas Semar bilang kayaknya akan ditahan. Apa? Iya itu kan pendapat Mas Semar, apakah polisi penyidik? Ya kan penyidik pun juga apakah dia seenaknya melakukan faktor subjektif. Memang ada subjektif dari penyidik kalau memang ada pasal yang itu di atas 5 tahun. Ya kan? Tapi kan itu ada hubungan kalau apa, 1, apakah saya akan melarikan diri. 2, apakah saya akan menghilangkan barang bukti. 3, apakah saya akan melakukan perlawanan. Kalau misalnya ya saya tidak akan melarikan diri. Saya kalau mau melarikan diri udah dari minggu yang lalu. Ya tapi kan enggak, orang pada bilang, wah pada berceloteh tuh, termul-termul tuh pada bilang, wah kalau itu nanti ke Australia pasti dia akan melarikan. Enggak, saya malah di sana mengulang bukti tentang ijazahnya yang tidak ada milik Gibran. Saya justru memastikan bagi Gibran tuh nggak punya SMA. Saya udah ke UTS Insearch di sana, dan itu kan membuat semakin kalut gitu. Ya saya ketawa aja dan saya pulang dengan baik ke Indonesia. Saya paparkan itu 1. 2, menghilangkan barang bukti. Barang bukti yang mana? Ya, barang buktinya ada di media sosial semuanya. Ya, paparannya itu ada di sana dan saya tidak pernah sekalipun memposting sesuatu atau membuat dapat diakses ya. Karena saya nggak punya akun, ya, saya nggak ada YouTube, nggak ada akun X. Mau diambil dari mana kalau itu bunyi pasal-pasal di ITE itu, Mbak, membuat dapat diaksesnya atau menyebarluaskan. Itu harus dari sumber, harus dari IP atau interprotokol milik saya. Lah kalau saya nggak pernah. Kalau itu disiarkan oleh Kompas. Perspektifnya Roy Suryo. Oh enggak, itu ada di Undang-Undang ITE kan jelas. Gak mungkin juga maling teriak maling. Oh iya, kan enggak ini bukan maling. Dalam arti maksud nggak mungkin saya juga maling pasti polisi gitu, tentang itu punya ukuran tersendiri lah ada, ketika mentersangkakan. Nggak mungkin juga dia tidak punya alat yang memang itu bisa membuktikan bahwa ini sudah melanggar suatu tindak pidana. Saya pikir itu pasti. Ada satupun yang sudah disita. Pasti. Jadi persiapkan aja lah. Kalau perspektif Roy Suryo, oh ini nggak mungkin, ini saya nggak melanggar pasal ini. Nah nanti kita lihat. Apa yang disampaikan Pak polisinya. Unsur-unsur dalam pasal di dalam Undang-Undang ITE saya tanyanya ke Mas Heri. Ini apa yang harus dibuktikan kalau pasal yang disangkakannya salah satunya adalah Undang-Undang ITE? Ya kita kembali berfokus pada objeknya ya, Priska. Bahwa objeknya kan adalah jasa. Adanya palsu, kemudian itu mekanismenya ada lewat ITE, maka penggunaan undang-undang ITE juga dilekatkan di sana. Tapi yang paling penting adalah ketika masuk ke tahap penyidikan, saat ini kan berarti sudah ditemukan tersangkanya kan, menurut versi kepolisian. Maka tentu yang kita harus ingat betul adalah proses penyelidikannya tadi itu sudah memastikan bahwa ada peristiwa hukum dan hukum yang berlaku adalah hukum pidana. Nah ini sehingga ketika masuk ke tahap penyidikan udah nggak gampang lagi. Ini tinggal dihentikan lewat mekanisme SP3 misalnya, ketentuan 09 ayat 2 KUHP.
karena misalnya tidak cukup bukti dan lain sebagainya menurut pihak penyidik, atau diteruskan. Jadi pilihannya nggak ada lagi remis, tidak ada lagi tahan menahan, ya, tidak lagi dibuat menjadi lari maraton, ya, tapi lebih kepada lari sprint, jarak pendek aja, cepat selesaikan. Cepat ditahan maksudnya, Mas? Ngaco kalau ini ngaco ini. Enggak, maksudnya cepat gimana sih? Kan kalau prosesnya itu ada alat bukti kan ditahan kan ya? Buktinya bukan buktinya nggak mutu itu. Maksudnya gimana? Percepat sprint ini maksudnya kalau ada alat bukti, proses tersangka, besok diperiksa, lakukan penahanan gitu maksudnya? Baru limpah ke kejaksaan. Dengerin dulu Mas Herinya, gimana Mas? Gimana, Mas Heri? Lanjut dulu Mas Heri. Yang utama adalah bagi saya kepastian hukumnya tadi kan jelas secara status kan, karena tidak baik juga terlalu lama membuat kasus ini berlarut, karena bagi Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan juga ini bukan hal yang baik ya. Perlu ada kepastian hukum apakah kasus ini akan dihentikan atau diteruskan. Nah, itu kita kembalikan dalam fakta hukumnya tadi. Saya sepakat dalam hal fakta hukum nih yang harusnya kita perhatikan. Jadi fakta itu sesuatu yang nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibuat-buat. Kalau ternyata sudah ada alat-alat bukti yang muncul, kemudian versinya Mas Roy Suryo adalah mengatakan bahwa tidak ada editing, kan buktinya di sana, Mbak Frit. Kan keluasaan bagi orang yang ditersangkakan tadi, yang sudah menjadi tersangka, untuk membuktikan sebaliknya. Apakah betul bahwa apa yang diketahui, apa yang dia jalani, apa yang dilakukan itu sesuai dengan pemenuhan unsur deliknya atau tidak. Begitu, Rizka. Oke, sejauh ini yang memungkinkan lanjut atau dihentikan lewat SP3 sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kami kembali. Lanjut kita. Masih di Sapa Indonesia Malam. Mas Roy, nextnya apa? Apakah ini akan lanjut atau menurut Anda akan pra-peradilan misalnya mengambil langkah pra-peradilan atau kemudian enggak, itu nanti tergantung kuasa hukum saya. Tapi kalau waras sebenarnya ya, kalau lihat nanti jaksa penelitinya tuh lihat berkas-berkasnya, ya mungkin ada yang lanjut. Tapi mungkin juga kalau lihat di saya yang sama sekali nggak nyambung, ya itu Jaka Sembung pakai golok itu nggak nyambung gitu ya. Jangan ngomong aneh-aneh live. Itulah kan saya cuma bilang jangan Jaka Sembung kan gitu, nggak nyambung. Nah artinya apa? Artinya jelas betul apa yang ditanyakan, tempus deliktinya dan lokus deliktinya itu juga nggak tepat. Kemudian sebenarnya tadi pengamat hukum kita Pak Heri kan ingin mengatakan sebenarnya ini tergantung dari awal ya. Kausa primanya siapa? Kalau kausa primanya Jokowi itu tidak pengecut, ya dia berani menunjukkan. Sekarang kan mana ada orang punya ijazah yang sudah dicari dengan studi dengan keras, terus malu menunjukkan ijazahnya. Kalau malu sih nggak apa-apa, tapi kalau marah ijazahnya diketahui orang itu kan nggak masuk akal gitu. Oke, masih soal ijazah ini tidak. Iya, jadi harusnya diperlihatkan kepada rakyat, selesai. Itu urusannya harus memperlihatkan kepada pejabat kawan-kawan kan pejabat gitu loh. Publik, sekarang apalagi dia sudah sipil, 14, gitu. Apalagi undang-undang keterbukaan publik juga itu melindungi hak-hak privat enggak, orang. Salah ini, kalau ini salah. Jadi maksud saya itu haknya lah. Haknya Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada siapa. Jangan dipaksa-paksa. Sekarang saya tanya Mbak Priska ijazah palsu saya mau lihat. Ya bukan pejabat publik. Bukan kasus saya, jangan diandai-andaikan. Benar, jawabannya misalnya benar, begitu ya. Gitu ya. Apa misalnya Pak Prabowo karena misalnya dia sekolahnya di luar negeri, terus diminta perlihatkan Pak Prabowo nggak berkenan, apakah mau dipaksa-paksa? Janganlah. Jangan juga merasa itu sesuatu yang terus dipaksakan gitu loh, terlalu dipaksakan. Dan ini berproses, jangan juga dibilang kalau misalnya nanti dilakukan penahanan dibilang ngaco. Karena menurut saya ini sudah pada titik-titik itu kok. Gitu loh. Kalau misalnya sekarang orang jadi tersangka, ada alat bukti, diperiksa, kata penyidik, wah ini perlu dilakukan penahanan, ditahan, nanti dinarasikan yang lain-lain lagi. Nah, hargailah proses hukum. Kan Roy Suryo sampaikan di awal waktu dijadikan tersangka akan menghormati proses ini. Memang dihormati kalau benar gitu kan. Loh. Dihormati, dilakukan dengan benar, diadu bukti-buktinya. Kalau memang terbukti bersalah dan memang nanti akhirnya dilakukan penahanan, jangan juga melakukan yang aneh-aneh lagi gitu loh. Oke, sebagai pihak yang bukan berperkara, Mas Heri, apa yang bisa publik awasi dalam kasus ini yang sekarang sudah naik sidik, jadi ada tersangkanya, ada Mas Roy Suryo CS di sana? Ya, transparansi tentunya ya, akuntabilitas dalam proses pemeriksaan, ya tentunya ini sudah menjadi domain publik, udah nggak bisa ditutup-tutupi lagi karena publik sudah pengen tahu endingnya apa gitu ya. Atau happy ending atau sad ending bagi pihak-pihak yang lain, kita biarkan saja proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi tentunya perlu netralitas, profesionalitas dalam penanganan ini karena secara nggak langsung mata publik kan melihat ada kesenjangan antara mungkin dianggap
saya nggak mengatakan ini relasi kuasa, tapi positioningnya seakan-akan Pak Jokowi karena sebagai mantan pejabat publik itu mendapatkan mungkin perlindungan hukum spesial. Nah ini yang harus ini ada hal-hal semacam itu, bahwa ketika bicara tentang penetapan tersangka dan lain sebagainya itu based on dari fakta hukum dan juga alat-alat bukti yang sudah dikumpulkan, yang sudah diuji oleh teman-teman penyidik. Saya rasa itu poin utama dalam hal prinsip fair trial ya dalam proses ini. Begitu Mbak Priska. Dan besok Mas Roy jam berapa update lagi informasinya tetap sama jam 10? Diundang jam 10 dan insya Allah saya akan hadir dan akan kita buktikan besok ya gitu. Kalau jangan apa lupa yang kopernya dilakukan, Mas Roy. Nggak boleh bawa koper. Iya ditaruh di mobil, jadi kalau misalnya udah tahan. Pancing terus nih sama Mas Semar. Ini ngaco ini ya. Kok ngaco? Insinuasi. Ya, kok ngaco sih? Yang harus bawa koper yang itu. Dan tadi Pak Heri betul. Proses ada relasi hukum kuasa. Itu, konsekuensinya ada relasi begitu. kuasa di mana rakyat bisa menilai orang yang lapor nggak pernah menunjukkan gitu ijazah asli. Ijazah aslinya taruh mana? Di mobil aja, Mas Roy. Gitu. Ijazah aslinya nggak pernah jadi ditunjukkan. Jadi kalau ditahan bisa minta tolong ambilkan di parkiran. Dulu dua anak manusia sudah jadi korban dengan ijazah fotokopi. Sekarang akan ada 8 anak bangsa dikorbankan di rezim. Besok ya, periksanya jam 10. Orang tersangka mau ditahan kok nggak? Besok di Polda Metro Jaya, tunggu dulu proses hukumnya, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kita akan tunggu besok dan publik akan mengawasi. Oke, terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Semar, terima kasih Mas Heri sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.